Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazard Akbar kembali berjumpa Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Rabu 29 April 2026. Dan ini sudah mendekati akhir dari bulan April. Dan tentu saja kemarin juga sekitar beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 26, kemudian 27 kita mendapatkan informasi bahwasanya salah satu kabupaten dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Sarolangun, ini juga terdampak banjir bandang, dan kita juga turut bersimpati dengan kejadian ini, dan semoga ini juga menjadi area untuk kita terus meningkatkan kewaspadaan dan juga hal-hal lainnya. Ini juga menjadi salah satu perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan juga khususnya para pemangku kebijakan untuk bersama menanggulangi serta juga mengatasi persoalan-persoalan yang muncul baik ketika proses bencana ini terjadi ataupun juga pasca bencana yang telah dilewati. Dan sesuai dengan topik ataupun juga tema kita pada hari ini terkait dengan tanggap pulih bangkit dari bencana alam, saya sudah ditemani dengan 3 orang narasumber, 2 diantaranya ada di studio dan juga nanti 1 akan kita sapa melalui virtual Zoom. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu, di sebelah kiri saya ada Bapak Ismail selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, Sehat nanti kita sekali. akan melihat seperti apa, kemudian juga hal-hal yang kemarin sudah terjadi seperti itu ya Pak ya, dan Ya. juga ini mungkin menjadi data juga yang nanti akan disampaikan dan diskusi kita lebih lanjut. Dan menemani Pak Ismail atau Pak Kabid kita, saya sudah ditemani juga oleh rekan kami, ini dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi, kemudian juga akademisi dari Universitas Jambi dan juga Korps Relawan Kresna dari HIMSI Wilayah Jambi. Sudah hadir bersama kami Pak Beni Rahim, SPSI MPSI Psikolog. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi nanti kita akan melihat dari perspektif psikologi, mungkin sebelum, kemudian juga pasca, dan ini penting sekali untuk mendampingi korban-korban ataupun juga masyarakat yang terdampak seperti itu. Iya. Dan tentunya menemani 2 narasumber kami di studio, kita juga sudah bergabung dengan 1 narasumber kita yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di sini melalui virtual room. Ini ada Kepala BMKG Provinsi Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih Mas. Selamat Baik. siang. Ya, apa kabar Pak Ibnu? Sehat Selamat Pak? siang. Sehat Mas. Baru pulang dari wali kota Mas. Oh baik Pak Ibnu, nanti kita akan melihat nih seperti apa data, kemudian gambaran dan juga prediksi nih dari BMKG untuk bisa bersama kita antisipasi ke depannya. Dan juga tentunya untuk saudara atau pemirsa yang ingin bergabung dan juga nanti berdialog bersama 3 narasumber kita, langsung saja di 0811 743 3133 atau mungkin ingin berdiskusikan topik ataupun juga tema kita lebih lanjut dan juga lebih dalam. Baik, ini menarik sekali seperti itu. Sebelum kita mungkin ke Pak Ibnu yang akan menyajikan data, kan juga ke Pak Beni yang selaku akan melihat secara perspektif psikologis, ini kita mungkin ke Pak Ismail dulu. Mungkin bisa diceritakan tidak Bapak bagaimana situasi dan kondisi saat itu dan data yang mungkin bisa dihadirkan di dialog kita pada hari ini Pak. Baik, pemirsa TPRI yang baik hati, kemudian TPRI punya kita ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 25 malam, itu kan kalau berdasarkan informasi yang kami terima, itu hampir di daerah hulu itu hampir semua terjadi hujan sedang sampai lebat, hampir semua kejadian hujan, terutama yang kita peroleh informasi itu dari Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, juga kabupaten-kabupaten lain juga terpapar hujan pada tanggal 25 malam. Jadi memang karena hujan memang intensitas sedang sampai lebat, jadi memang tidak bisa kita hindari, memang akan terjadi luapan air sungai. Itu yang sehingga menyebabkan meluapnya air sungai, karena memang di daerah kita itu memang kebanyakan memang kita nih hidup di pinggir sungai gitu. Termasuk di daerah saya Sarolangun, memang kita memang sudah terbiasa memang hidup di sungai itu kan sebagai alat transportasi dulunya. Jadi memang sampai sekarang kita masih menggunakan sungai itu, di samping memang untuk transportasi, untuk sumber daya minum segala macam.
Jadi memang dari kejadian tersebut, memang dari hujan tersebut, memang yang intensitas memang ringan sedang sampai lebat, sehingga terjadi limpahan sungai. Gitu. Jadi memang sampai dengan kronologis ceritanya itu, kalau kronologis singkatnya sampai tanggal 26, Minggu 26, 2026 itu April 2026 itu terjadi banjir di beberapa desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Itu kemudian termasuk juga kejadian itu berada di beberapa kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Merangin. Nah, mungkin itu dulu Mas. Baik, Informasinya. untuk sejauh ini adalah bagaimana memang perubahan cuaca yang mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Ibnu nih selaku Kepala BMKG. Ini menarik sekali. Kita ke Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu, bisa mendengar suara kami Pak Ibnu? Bisa Mas Baik. Akbar. Baik Pak Ibnu, ini menarik sekali ketika kita mendengar data dari Pak Kabid tadi bagaimana situasi dan kondisi ini ketika kita juga mengulik lebih lanjut. Ini kan ada fase transisi yang harusnya terjadi karena berdasarkan prediksi ini kita akan masuk ke puncak musim kemarau atau menuju musim kemarau. Ini seperti apa Pak? Kenapa akhirnya muncul situasi hujan yang cukup deras seperti itu dan akhirnya berdampak kepada banjir bandang yang terjadi di 2 kabupaten ini Pak? Halo Pak Ibnu? Halo? Halo. Ya, Pak Ibnu mohon maaf kita belum bisa mendengar suara Pak Ibnu. Baik, sepertinya Pak Ibnu dalam pengkondisian jaringan ataupun juga perangkat dan nanti kita akan kembali lagi berbincang dengan Pak Ibnu lebih lanjut. Ini menarik juga ya Pak ya, kalau misalnya kita melihat data, kemudian juga mungkin bisa disampaikan berapa kakak atau berapa kepala keluarga dan juga korban yang ini Pak. Mas Akbar, jadi kita masuk ke substansinya ya. Iya. Akibat curah hujan tinggi tadi terjadi banjir, nah, termasuklah yang seperti Mas Akbar sampaikan tadi itu kan termasuk banjir bandang yang melanda paling tidak di Kabupaten Sarolangun itu 5 kecamatan, Batangasai, Batinlapan, Limun, Cermin dan Gedang, kemudian Sarolangun sendiri, kota Sarolangun. Pada saat ini ya, terhitung kemarin, tapi sampai dengan kita wawancara ini memang masih terpapar 5 kabupaten di Sarolangun, kemudian 6 kecamatan di Kabupaten Merangin. Memang dampak yang kalau saya tengok memang kalau dibandingkan Kabupaten Sarolangun dan Merangin hampir plus minus dampak daripada bencana tersebut. Seperti yang salah satu contoh misalnya di Kabupaten Sarolangun itu sampai siang ini itu rumah terendam itu ada 1.500 ribuan sudah itu 1.551 yang data yang masuk ke kami, data yang disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Sarolangun. Kemudian yang kakak yang terdampak itu sekitar 1.693 lebih, itu kakak terdampak. Kemudian jiwa yang terdampak dari banjir tersebut secara keseluruhan itu 1.963 jiwa. Nah ini saya mengatakan ini serius itu loh. Tapi alhamdulillah informasi juga kita dengar tadi, kenapa kita bilang alhamdulillah, hampir di seluruh desa di kecamatan itu yang kita sebut tadi 5 kecamatan tadi itu sudah akhirnya sudah pada surut. Cuman kadang-kadang kan surut ini juga membuat repot juga masyarakat itu membersihkan, kemudian apalagi yang ada beberapa sarana dan prasarana yang rusak, ada jembatan-jembatan gantung, jembatan penyerbangan vital oleh masyarakat yang juga putus gitu. Jadi memang perlu perbaikan gitu. Karena memang sampai sekarang mungkin ada juga masyarakat kita yang kehilangan mata pencarian mungkin, apakah ladangnya apa segala macam. Ya memang perlu penanganan dari kita semua. Jadi memang kami BPBD provinsi memang mengimbau kepada kawan-kawan kabupaten kota untuk melaporkan sedetail mungkin. Jadi mungkin karena kami BPBD provinsi adalah koordinator dari kabupaten kota, jadi bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Dalam hal ini Pak Gubernur ya, bisa mengambil langkah-langkah berikutnya intervensi terhadap kejadian-kejadian yang ada di kabupaten. Itu Pak.
Baik, baik Pak Asmail. Ini menarik sekali ya ketika kita melihat data, kemudian juga hal-hal yang sudah disampaikan ini. Kalau dari skema data yang dipaparkan oleh Pak Ismail ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh seperti itu, karena dampak dan korbannya juga cukup banyak, walaupun memang tidak ada korban jiwa ya Pak ya. Ya, Sejauh ini belum alhamdulillah tidak ada sampai korban saat jiwa. ini belum ada laporan ada korban jiwa. Ya, baik Pak. Berarti untuk terkait korban kerugian material yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ini juga cukup masif dan cukup besar. Ya. Kita coba untuk kembali berhubung ataupun juga tergabung dengan Pak Ibnu selaku Kepala BMKG Provinsi Jambi. Halo Pak Ibnu. Halo Mas Akbar, selamat siang. Baik Pak Ibnu, mohon izin Pak Ibnu, tadi kita menyambung pertanyaan sempat terputus Pak Ibnu. Ini menarik sekali kalau kita melihat data, kemudian juga yang disajikan oleh Pak Kabid tadi. Ini kan ketika kita melihat transisi seperti itu ya Pak, harusnya ini sudah mulai masuk kepada potensi musim kemarau ataupun juga puncak musim kemarau. Kenapa akhirnya muncul situasi bencana banjir yang cukup besar seperti itu Pak? Apa saja nih yang sebenarnya yang terjadi Pak? Boleh disampaikan dari data BMKG Pak? Baik Mas Akbar, terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas Mas? Baik, terdengar Bapak. Ya baik. Sebelumnya terima kasih TVRI Mas Akbar yang selalu on air, kemudian Pak Ismail, sahabat kami BMKG Siap. yang selalu fresh, juga Pak Beni Rahim dari Unja. Selamat kenal Pak dari kami BMKG Provinsi Jambi. Salam kenal Pak Perlu Ibnu. saya luruskan Pak Mas Akbar, Iya. untuk di bulan April ini belum memasuki musim kemarau ataupun puncak musim kemarau. Jadi di bulan April ini di Provinsi Jambi masih dalam periode musim hujan. Jadi sampai April ini di Jambi masih dalam periode musim hujan. Kemudian yang kedua, kami sebulan 2 bulan ini mengupdate informasi telayanan baik secara langsung melalui rapat sosialisasi, kemudian juga di beberapa kota, kabupaten, dan juga di secara online ataupun dengan melalui informasi secara media sosial. Kami selalu mengupdate informasi BMKG baik jam, harian, 3 harian, mingguan, dasarnya juga informasi musim bulanan. Dan juga Mas Akbar, kami juga selalu mengupdate perkembangan musim pada setiap awal bulan yang kami selalu sampaikan ke seluruh BPD se-Provinsi Jambi dan juga pihak terkait. Kemudian terkait peristiwa yang kita lihat mulai malam minggu kemarin di tanggal 25 malam sampai tanggal 26 April, memang pada waktu Sabtu sore, potensi curah hujan sudah bisa terdeteksi karena memang pada saat itu kelembaban cukup masif dan juga sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa mulai dasaran 2 April atau tanggal 11 April sampai tanggal 20 April memang wilayah Jambi bagian barat, khususnya wilayah Kabupaten Merangin, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, dan Sarulangun, dan sebagian Batanghari itu diprediksi akan mendapatkan curah hujan lebih dari 100 mm per dasarian. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 20 itu sudah ada prediksi bahwa akan menerima limpasan air hujan lebih dari 100 mm per dasarian. Baik. Dan secara analisis kami sampaikan bahwa memang pada 10 hari tersebut di wilayah terdampak memang kita analisis melebihi curah hujan lebih dari 100 mm per 10 harian. Dan itu sudah melalui tinggi jenuh, sehingga pada saat dasaran 3 April atau mulai tanggal 21 April kemarin, itu juga kami sudah menyampaikan perakiraan bahwa di wilayah Barat Jambi sampai akhir April ini atau tanggal 30 April ini itu masih diprediksi curah hujan lebih dari 100 mm per dasarian. Baik. Khususnya di sebagian besar Kerinci, Kota Sungai Penuh, Sarulangun, dan sebagian Bungo. Baik. Dan itu sudah kami sampaikan untuk mewaspadai potensi curah hujan tinggi dan untuk pencegahannya, Mas. Dan memang kami kemarin sudah menganalisis bahwa wilayah-wilayah terdampak, yaitu di wilayah Kabupaten Sarulangun atau Merangin, atau di wilayah khususnya di wilayah Cerminan Gedang, kemudian di wilayah kecamatan mana Pelawan, kemudian di
Tin 8 atau di Kecamatan Batang Asai memang bervariasi untuk curah hujannya, dan memang dari hujan ringan hingga hujan lebat di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, yaitu di Baik. wilayah Cerminan Gedang, kemudian Kecamatan Pelalawan, Baik. kemudian Batin 8 dan Kecamatan Batang Asai, Mas. Baik. Kemudian untuk perakiraan cuaca dan iklim memang sampai Mei 1 atau tanggal 1 hingga tanggal 10 Mei atau dasarnya 1 Mei 2026, lokasi di wilayah sebagian Sarolangun, bagian tengah dan timur, kemudian di sebagian Bungo dan Kerinci bagian utara itu masih berpotensi menerima curah hujan lebih dari 100 mm per dasarian. Baik. Sehingga sampai Mei 1 wilayah tersebut masih berpotensi curah hujan tinggi dan perlu diwaspadai. Baik. Kemudian mulai dasaran 2 Mei atau mulai tanggal 11 Mei ini sudah sebagian besar di wilayah Provinsi Jambi sudah mendapatkan curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian, dan ini menjadi indikasi awal musim kemarau di Provinsi Jambi, Mas. Dan nanti puncak musim kemarau di Provinsi Jambi, dan kita harus waspadai di bulan Agustus 2026, Mas Akbar. Baik. Baik, Pak Ibnu, ini menarik sekali data yang sudah Pak Ibnu sampaikan, dan juga ini menjadi catatan juga untuk seluruh wilayah-wilayah yang tadi disampaikan untuk juga tetap meningkatkan kewaspadaan. Mungkin kita akan tahan dulu ya, Pak Ibnu, ini menarik. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, dan nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya perspektif kemudian juga yang harus kita waspadai bersama dan dampak yang muncul secara psikologis khususnya. Selesai jeda kita akan langsung berbincang nanti dengan Pak Beni, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan juga pemirsa TVRI yang dimanapun berada. Tadi kita sudah melihat di segmen sebelumnya, kita sudah menyaksikan juga bagaimana diskusi kita dengan Pak Kepala BMKG, kemudian juga dengan Pak Kabid tentang situasi dan kondisi yang terjadi seperti itu. Dan kita ke Pak Beni nih, selaku dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi dan juga akademisi. Kita melihat dampak bencana yang muncul itu kan tidak hanya terkait dengan dampak fisik seperti itu ya Pak Ben. Nah, area apa saja sebenarnya harus kita waspadai terkait dengan dampak psikologis, dan mungkin range usia berapa nih yang perlu kita perhatikan juga untuk bisa menanggulangi untuk kedepannya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Hazad. Terkait dengan dari HIMSI, kita itu punya sebenarnya yang namanya Kresna. Kresna itu Korps Relawan Bencana dari Himpunan Psikologi Indonesia. Kalau di Jambi sendiri itu diketuai oleh Bu Marlita. Nah, saya sebagai salah satu anggotanya. Kalau kita berbicara dampak dari namanya bencana, apapun itu pasti akan berdampak gitu ya, memiliki dampak terhadap psikologis yang dialami oleh korban gitu. Nah, kalau di bencana sendiri, dampak yang paling sering itu adalah pertama itu penolakan ya. Kok bisa wilayah kami kena bencana? Nah, biasanya itu pertama kali yang akan mereka rasakan gitu. Kemudian yang kedua akan ada mulai muncul trauma, stres terhadap kondisi yang mereka alami karena situasinya kan berbeda. Ekspektasi itu ada harapan yang seharusnya normal-normal saja, tiba-tiba ada sesuatu yang mengubah alur kehidupan gitu. Nah, itu dampak trauma yang kedua. Mungkin nanti yang paling mendalam itu ya terjadinya disorder gitu yang berakibat kalau tidak ada penerimaan tadi, ketidakkuatan daya lenting atau resiliensi dalam bahasa psikologinya untuk kembali pulih pada kondisi seperti awal. Nah, itu berdampak pada PTSD kalau kita sebutnya post traumatic syndrome disorder, di mana kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi pemantik munculnya perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Mungkin situasinya kayak misal banjir itu kan situasinya ada air masuk. Nah, mungkin akan muncul yang namanya kondisi di mana ketika melihat air pasang sedikit, amuk atau menghindar atau muncul hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi itu hal terberat yang mungkin bisa terjadi. Nah, berkaitan dengan usia, kalau usia rentannya itu ya usia di antara kalau kita di perkembangan kan kalau usia anak sampai dengan 7 tahun itu mereka tidak begitu. Tidak begitu karena mereka menganggap masih masa bermain. Jadi hal itu seperti wahana untuk mereka. Tapi usia-usia kayak
SD kelas 5, 6 sampai dengan SMA. Nah, itu adalah usia-usia di mana mereka kan memang saat ini butuh pengembangan jati diri, kemudian mereka juga butuh yang namanya dukungan, support. Nah, dalam kondisi yang tidak sesuai harapan yang mereka alami, itu bisa membuat trauma itu semakin dalam kalau tidak cepat ditanggapi. Jadi kalau misalkan, kalau di psikologi itu ada sebutnya bantuan psikologis awal. Itu tuh tidak harus orang psikologi. Biasanya kalau misalkan dari pihak provinsi butuh kami untuk membantu memberikan bagaimana bantuan psikologis awal itu bisa dilakukan, misalkan kayak kemarin ini kan yang datang pertama ke lokasi banjir tuh bukan kami, karena takutnya kami datang tuh justru merepotkan, tapi misalkan BPBD, tapi bisa kerjasama kita untuk pembekalan bantuan psikologis awal itu seperti apa. Misalkan orang yang tidak menerima biasanya kan dia butuh untuk didengar. Ya, kalau istilah kita tuh dengarkan saja, tidak judgmental apapun. Kondisi itu terkadang membuat mereka jauh lebih cepat untuk menerima bahwa kejadian ini, oh ya kita mengalami ini, dan akhirnya mindful itu dalam bahasa psikologi itu sadar bahwa ya inilah keadaan saat ini, tahu kondisinya apa, sudah tidak seperti biasa, akhirnya bisa menerima keadaan supaya tidak berlarut larut ataupun dan juga terlalu dalam seperti betul, itu ya ya. Pak Ben ya. Berarti areanya adalah bagaimana kita harus mewaspadai juga area ketika ada perubahan seperti itu yang Betul. terjadi dengan cukup cepat gitu ya Ya. Pak ya, yang juga harus diwaspadai dan akhirnya perlu pendampingan lebih lanjut. Betul. Nah, kalau kita melihat nih, kita ke Pak Ismail lagi nih, Pak. Mas Gabar. Ini kita data kemudian juga udah disampaikan, ini mitigasi yang harusnya kita lakukan, karena memang kalau bencana sudah jadi ya kita harusnya merecovery, tapi mitigasi mencegah ini muncul seperti apa harusnya Pak? Jadi memang saya sampaikan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Jambi ini hampir terpapar banjir. Nah, itu yang paling penting dulu. 11 kabupaten ini kan memang kemarin kan baru muncul 2 kabupaten kan. Mudah-mudahan kabupaten lain tidak Amin. terdampak banjir yang lain kan itu. Jadi memang di BPBD bersama stakeholder terkait, kita tidak hanya bicara tentang saat maupun pasca, tentu kita bicara juga dalam pra bencana. Apa yang kita lakukan itu yang lebih penting. Itu menurut saya memang kita sepakat dengan kawan-kawan yang lain, memang pencegahan itu jauh lebih bagus, itu jauh lebih ada, kalau di istilah kesehatan tuh mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Itu artinya kita siap-siap, tidak bisa dihindari bahwa kita tuh hidup di daerah rawan bencana. Misalnya teman-teman yang berada di seberang kota. Seberang kota itu kan memang di bantaran Sungai Batanghari gitu loh. Jadi memang kita harus memberikan edukasi, kemudian pemahaman kepada masyarakat apa yang harus dilakukan. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan. Kami pilih tuh, memang kita memang untuk seluruhnya tidak mungkin kita laksanakan ya, karena memang keterbatasan anggaran atau keterbatasan sumber daya manusia kita yang punya. Jadi kita dari sekian kelurahan misalnya, atau dari sekian desa, kita paling memilih mana yang paling ya betul-betul rawan bencana misalnya. Termasuk bencananya bukan hanya banjir, termasuk bencana kebakaran kaula, kebakaran tanah lahan, kemudian banjir terutama, puting beliung segala macam. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Lu kamu nih hidup di ini, kita nih hidup di pinggir sungai ini loh. Jadi apa yang kita lakukan? Ketika memang yang pertama kita harus menguasai informasi. Sekarang kan informasi yang disampaikan oleh Pak Ibnu dari BMKG itu gampang sekali diakses. Baik. Gampang sekali diakses. Baik. Itu salah satu itu. Baik, Pak Kabit, kita tahan dulu nih. Sepertinya ada penelpon di siang hari ini, Pak Kabit, yang ingin bergabung dan juga mungkin menyampaikan argumentasi dan lain-lainnya. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga, Bung Akbar Rajat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, silakan Pak Yudi, apa yang disampaikan mungkin boleh dipersingkat ya Pak Yudi. Ya, terima kasih Bung Ajat Akbar atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak narasumber yang saya hormati. Baik, Pak. Mobil khusus Pak Sulistiono BMKG melalui media Zoom maupun yang di studio TVRI yang saya hormati. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama atau titel karena waktu sangat terbatas. Baik, sebelum saya menanggapi apa yang sudah dibicarakan, flashback ya, Jambi sangat berdampak ya.
seperti Pak Sulistiono katakan terus menerus cuaca ekstrim saat ini, yakni puting beliung, petir, banjir, dan longsor. Nah tadi kan Bapak narasumber sudah menjelaskan bahwa tadi ada data yang disajikan persoalan banjir. Sangat baik ya. Nah, menurut saya tidak aneh. Siapapun orang tinggal di Jambi tidak aneh bahwa Jambi sungai terpanjang di Sumatera. Dari Kerinci sampai dengan Tanjung Jabung Timur itu ada 17 anak sungai. Lo bayangkan, dari Batang Merau sampai ke air hitam laut. Luar biasa, kaya. Nah, Pak Sulistiono dari BMKG terus update informasi data curah hujan. Nggak bisa disalahkan lagi. Bapak tadi menyatakan bahwa berbahaya ke depannya. Ya, tentu menurut publik, sebenarnya berbahaya itu apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap normalisasi, perbaikan di 17 anak sungai itu. Jadi tolonglah, kita sebab akibatnya sudah jelas yang kita bicarakan ini. Pak Sulistiono dari BMKG juga sudah jelas. Nah, artinya sampai sejauh mana pemerintah dapat memberikan kegiatan ya normalisasi sungai. Baik. Itu satu-satunya dalam penyelamatan. Baik. Di ekstrim ini, cuaca ekstrim. Baik. Nah, yang kedua, sampai sejauh mana masa masyarakat dibiarkan ada di daerah aliran sungai, bibir sungai. Relokasi dong. Baik. Ini kan bertambah terus setiap tahun orang berada di pinggir sungai. Baik. Kok BMKG disalahkan? Nah, artinya yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak dapat menyalahkan perubahan cuaca itu sendiri. Ya kan? Tapi perbaikannya tuh 0%. Baik. Jadi gimana kita ini berbicara ini? Apa yang mau kita lakukan? Baik. Mitigasi apa? Persoalan banjir aja nih. Baik, terima kasih Pak Yudi ditelanjang Jadi sudah. menurut saya ya belum ya dampak hajat orang banyak, ya belum lagi PDAM seluruh provinsi ini memakai sungai Batanghari. Baik. Terjadi tingkat Baik, terima tinggi, kasih. sedimentasi, Baik, terima kasih Pak Yudi. tinggi kan? Baik, Pak Yudi, terima kasih. Kita sudah mendapat poin dari apa yang Pak Yudi sampaikan. Bagaimana akhirnya hal yang terjadi saat ini juga harus diwaspadai dan juga menjadi catatan untuk pemangku kepentingan. Salah satu tadi ada beberapa area yang Pak Yudi coba sampaikan, adanya relokasi, kemudian juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu, mengurai, ataupun juga membahas permasalahan ini tidak berulang seperti itu. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dan mungkin untuk ketiga narasumber kita tahan terlebih dahulu. Usai jeda kita akan coba respon seperti apa. Tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana memitigasi kemudian bangkit dari bencana yang terjadi. Tadi ada penelpon kita, terima kasih banyak Pak Yudi ditelanjang yang sudah menyampaikan juga argumentasi dan aspirasinya mungkin bisa didengar oleh seluruh pemangku kebijakan agar nanti bisa diproses lebih lanjut. Tapi kita akan ke Pak Ibnu terlebih dahulu. Pak Ibnu, ini menarik sekali tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yudi, kemudian juga area-area yang sudah didiskusikan lebih lanjut oleh kedua narasumber kita, bahwasanya ini banyak sekali yang akhirnya membuat statement bahwa ini BMKG nih harus bertanggung jawab seperti itu. Padahal BMKG ini membuat informasi seperti itu ya Pak ya, data dan lain-lain. Nah ini ketika bencana hidrometeorologi selesai seperti itu, dan ini juga ada muncul isu-isu terbaru gitu tentang El Nino atau La Nina Gazila ya. Mungkin boleh dikoreksi nanti Pak kalau misal saya salah menyampaikan, dan kemudian apa saja nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat menyambut ataupun juga menghadapi seperti itu potensi-potensi bencana yang berhubungan dengan iklim dunia ataupun juga di Indonesia Pak. Ya baik Mas Akbar, walau kami flashback ke belakang, dan terima kasih Pak Yudi Telanjang yang selalu aktif mendengarkan dialog TVRI Pak Yudi. Mas Akbar, kami di tiap saat tadi saya sampaikan selalu mengupdate perkembangan cuaca harian sampai ke perkembangan musim. Dan itu sudah kami share ke beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi, dan di sela-sela itu juga kami pada saat kegiatan-kegiatan tertentu, ada undang tertentu, kami juga selalu mengupdate
menyampaikan, memaparkan untuk waspada early warning system terkait cuaca dan iklim dari hari sampai ke beberapa bulan ke depan. Khusus di beberapa bulan ke depan, pada saat kemarin kegiatan di Polda, kemudian di Swisbel, kemudian di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, kemudian di Pal 10, kemudian di BPD Provinsi sendiri, dan yang terakhir kemarin di Korem sama di Kabupaten Tebo, kami selalu menyampaikan dan mengupdate perkembangan musim, dan terakhir kemarin di Dinas Perkebunan, dan selalu menyampaikan bahwa update musim di Provinsi Jambi. Perlu kami sampaikan di sini Mas Akbar, memang sampai Mei 1 ini atau dasarnya 1 Mei 2026 masih berpotensi curah hujan tinggi di wilayah Jambi bagian barat tadi yang saya sebutkan, di sebagian Bungo bagian utara, kemudian Kerinci bagian utara, dan di sebagian Sarulangun bagian tengah dan timur, dan itu wajib diwaspadai. Kemudian mulai dasaran 2 Mei ada berwilayah sudah memasuki curah hujan yang kurang dari 50 mm per dasarian. Dan itu nanti pada awal bulan selalu kami update dan kami kirim perkembangannya ke seluruh BPD, kabupaten kota, dan provinsi di Provinsi Jambi. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang beberapa bulan ini ada muncul informasi mengenai El Nino atau El Nino Godzilla. Di BMKG sendiri, bahasa El Nino cuma ada El Nino lemah, kemudian El Nino moderat, sampai ke El Nino kuat. Sampai dasaran 1 April 2026, memang kami sudah mendeteksi atau memperkirakan ada fenomena El Nino yang sampai kategori lemah. Namun sesuai update dasaran 2 April kemarin, itu ada potensi El Nino menguat atau dalam kategori moderat hingga ke kuat. Dan ini diprediksi sampai akhir tahun 2026. Akibatnya apa? Akibatnya kalau musim kemarau itu wajar, tiap tahun ada. Tiap tahun kita mengalami musim kemarau. Namun untuk tahun ini, musim kemarau ini diikuti oleh fenomena global yang besar, yaitu adanya El Nino. Ini akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Dan kemudian ada fenomena lainnya, yaitu adalah sifat kemarau yang di bawah normal. Beberapa lokasi wilayah yang diindikasi berpotensi sifat musim kemarau di bawah normal, khususnya di wilayah Sarulangun, kemudian sebagian Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, ini juga perlu diwaspadai. Kemudian juga ada fenomena lain yang mengiringi, yang diprediksi mulai Mei 2026, yaitu adanya Indian Ocean Dipole di wilayah Sumatera bagian barat, dan imbasnya bisa sampai ke Provinsi Sumatera, yaitu trennya ke positif, sehingga akan mengurangi jumlah curah hujan atau kemarau agak lebih kering. Sehingga tahun ini harus lebih diwaspadai adanya potensi kemarau yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya, Mas Albar. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Ini data juga untuk kita dalam diskusi ini, dan ternyata ada transisi yang cukup perlu diperhatikan, dan ini juga akan nanti ada potensi kecenderungan kering yang cukup berat atau moderat menuju kuat gitu ya Pak, El Nino, yang nanti akan diprediksi sampai akhir tahun 2020. Nah, ini mungkin nanti mitigasi dan lain kita coba ke Pak Ismail. Tapi kita ke Pak Beni dulu. Pak, ini kan data, kemudian juga masyarakat sekarang dengan teknologi dan lain sudah bisa seperti itu menghadapi istilahnya informasi. Seperti apa harusnya secara psikologis menyikapi informasi, data, dan juga hal-hal yang disampaikan terkait dengan bencana agar kita lebih siap seperti itu secara psikologis ataupun juga mental untuk menghadapi hal-hal ini, Pak. Nah, ini menarik. Ketika kita disuguhkan data dari Pak Ibnu tadi menyebutkan ada data bahwa kita akan menghadapi kemarau dengan kondisi kelembapan yang jauh lebih kering gitu ya. Nah, ini kan data yang sebenarnya kalau kita sikapi itu jangan panik gitu. Oh, akhirnya kita nanti berakibat mempersiapkan segala sesuatunya. Pada dasarnya ketika kita sudah tahu data ini, yang harus kita siapkan itu yaitu ya bagaimana kita mampu bertahan dalam kondisi yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti sekarang kita harus mencari nih informasi. Kalau misalkan kondisinya memang udah ada datanya nih, keringnya berapa lama. Nah,
kita siapkan apapun itu sesuai dengan kebutuhan. Nggak perlu panik dengan apa yang ada gitu. Karena kalau kita panik, akibatnya itu kan nanti ke diri kita juga. Kita akan merasakan bahwa segala sesuatu itu menjadi nggak cukup, sehingga kita beranggapan, bahkan kalau panik itu bisa berakibat kita tuh jadi curiga yang berlebihan. Kok orang beli ini, kok saya juga harus beli. Jadi kita tuh nggak fokus gitu. Jadi mindful dulu aja. Saat ini kita berada dalam kondisi hujan, berarti kita harus mitigasi hujan dulu. Nanti ketika misalkan terkait dengan data yang El Nino yang berpanjang dan lebih kering, ya kita sudah persiapkan dari sekarang gitu. Jadi misalkan, jadi mitigasi ya kalau mau tahu lebih dalam ya kita cari baca lagi atau mungkin bertanya ke BPPD kalau menghadapi El Nino yang lebih dalam tuh kita harus apa. Jadi nggak perlu panik untuk kita harus beli ini dan ketika kita bermedia sosial pun juga harus hati-hati ya. Jadi kita harus cari tahu dulu siapa sumbernya, dari mana, supaya kita juga nggak termakan secara langsung informasi yang ada, sehingga berakibatnya juga nanti ke kita kan. Kadang orang sekarang tuh mudah overthinking katanya, takut nih nanti tiba-tiba saya kan kering banget tadi katanya, nanti dehidrasi apa kan, kayak kejadian COVID lalu orang berombong-rombong untuk berboyong-boyong untuk masuk panik buying ya Pak, ya, menimbulkan panik buying. Nah, nggak perlu gitu. Kita sikapi dulu, apa yang ada di rumah dimanfaatkan. Nah, itu aja mindful. Jadi apa yang sudah kita punya, kita keluarkan untuk kebutuhan nanti kita menghadapi El Nino yang berkepanjangan. Itu aja. Baik, berarti memang harus menyikapi dengan bijak seperti itu ya Pak Ben. Apa saja informasi, kemudian juga hal-hal yang hadir di luar sana. Karena memang terkait dengan El Nino, Godzilla atau informasi yang mungkin berlaku secara global dan tidak terlalu masif di Indonesia, tapi juga diilhami secara dalam seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu seperti itu. Ini juga harus dilihat kembali. Nah, kita ke Pak Kabid nih. Pak, ini menarik tadi Pak. Sudah selesai hujan, kemudian juga data informasi. Ini pola yang biasa kita lihat setiap tahun, Jambi kalau sudah hujan banjir, kalau panas kebakaran. Nah, seperti apa nih Pak? Jadi persiapannya kita Pak? Kebakaran apa banjir yang kita kemukakan? Mungkin kalau secara transisi ya begitu Pak, ya boleh kebakaran dari mana Pak? Kita harus sepakat semua bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Itu yang paling penting. Jadi bencana tidak urusan pemerintah saja, gitu loh. Bukan jadi urusan swasta, urusan masyarakat itu sendiri sebagai objek. Kalau masyarakat tidak sadar bahwa terjadi bencana di daerah dia sendiri, bahaya loh Pak. Dia akan membuang sampah sembarangan, akan berakibat banjir, dia akan membakar sembarangan, akan mengakibatkan kebakaran tanah lahan yang besar. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa kita harus sepakat bahwa bencana ini urusan kita bersama gitu. Jadi memang kita harus sadar. Kaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Ibnu tadi, memang kami sudah memetakan bahwa kita Jambi ini kan termasuk daerah yang, Provinsi Jambi termasuk daerah rawan kebakaran tanah lahan. Ada beberapa 8 kalau nggak salah masuk Kalimantan, Riau, Sumsel, kemudian beberapa di Kalimantan kan, yang termasuk daerah yang provinsi yang rawan kebakaran tanah lahan, tinggi kebakaran tanah lahan. Memang kita harus melakukan tahun 2026 ini memang kemarau panjang. Itu yang kita dengar, kemarau panjang, kalau tidak salah prediksinya dari Mei itu sampai dengan November. Kemarau panjang, kemudian kebetulan di kemarau panjang itu muncul El Nino gitu. El Nino ya, itu El Nino. El Nino ini kan panas kan, Sudah kemarau panjang muncul El Nino gitu loh. Jadi memang tekanannya double gitu loh. Kemarau panjang, sebenarnya kaitan El Nino sama kemarau panjang ini tidak berbarengan sih. Cuma kebetulan kemarau panjang, El Nino ada pada saat itu. El Nino ini kan tidak setiap tahun muncul kan. Itu yang saya ketahui. Jadi kebetulan saja untuk tahun ini, itu makanya kita harus waspada. Kami pun Provinsi Jambi dalam ini melalui Pak Gubernur, kita juga akan sudah melakukan hal-hal mitigasi terhadap daerah-daerah rawan kebakaran tanah lahan, kabupaten-kabupaten yang kita undang, yang kita beritahu, yang kita beri sampaikan kayak Kabupaten Tanjab Timur, Tanjab Barat, Muaro Jambi, kemudian Batanghari, Sawangan, itu kan termasuk daerah rawan kebakaran tanah lahan ya. Karena apalagi di Muaro Jambi, dampaknya ke bandara kita gitu loh, ke kota Jambi itu sangat berbahaya.
kita sudah melakukan semacam sosialisasi, mengajak kawan-kawan. Ini kita memang siap-siap lah apa yang harus kita lakukan, pasti bersama-sama stakeholder terkait di kabupaten. Kita melakukan hal-hal mitigasi, kemudian ada mungkin melarang untuk membuka lahan secara membakar, kita sosialisasikan secara masif. Kemudian hal-hal penting lainnya misalnya. Apalagi sekarang ini kan pada umumnya kan tanah kita yang di Jambi ini kan pada umumnya sudah ditanami ya, sudah jadi area perkebunan. Kita berharap memang kemungkinan kebakaran itu kecil, cuman yang saya sampaikan awal tadi bahwa kemarau panjang. Kita takutkan ketika memang ada pencetus api membakar lahan, ketika bahan lahan atau lahan kering atau hutan apa terbakar, air nggak ada gitu loh. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi memang lakukan mitigasi sumber-sumber air mungkin di mana Jambi, di mana sumber air diapakan. Kabupaten-kabupaten petakan mana daerah bencana, kemudian apa solusinya. Itu kita berharap seperti itu. Dan lagi jangan lupa kita harus ke bencana yang mudik bersama, kita satukan dalam Satgas, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan. Jadi ada kolaborasi, sinergi, kemudian juga hal-hal yang perlu kita lakukan ke depannya. Apalagi mengingat ketika memang potensi kering ini hadir, maka kita juga harus menyiapkan istilahnya air atau embung-embung yang bisa digunakan untuk daerah-daerah yang salah satu itu cukup kering seperti itu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ya Pak Kabid dan juga Pak Beni dan juga Pak Ibnu. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement atau juga pesan dan informasi penting yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini. Untuk yang pertama saya persilakan Pak Ibnu selaku Kepala BMKG Provinsi Jambi untuk menyampaikan mungkin apa saja nih kesimpulan dan juga penyampaian yang disampaikan kepada masyarakat. Singkat saja Pak, silakan Pak. Terima kasih Mas Adhan. Yang pertama, BMKG selalu mengupdate informasi perkembangan cuaca, iklim, dan kami sampaikan ke beberapa kantor, lembaga, dan stakeholder yang terkait. Kemudian kedua, di bulan Mei ini, Mei depan, itu di Provinsi Jambi sudah memasuki peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang biasanya pada masa peralihan itu menjadi ekstrim ataupun akan timbul cuaca ekstrim. Contohnya hujan dengan durasi singkat disertai angin kencang dan juga petir yang biasanya pada siang menjelang sore hingga menjelang malam hari. Sehingga mitigasi perlu lebih karena bulan Mei akan menjadi peralihan musim di Provinsi Jambi. Kemudian di bulan Mei juga sampai bulan Juni ada beberapa wilayah yang sudah memasuki awal musim kemarau. Dan kita harus lebih waspada dan siap untuk memasuki musim kemarau dan puncak musim kemarau di tahun 2026. Artinya kita lebih siap untuk lebih menghemat air, memanen air di bulan Mei ini, sehingga pada bulan musim kemarau atau puncak musim kemarau kita lebih siap menghadapi panas ataupun musim kemarau di tahun 2026. Kemudian terakhir, kami selalu mengupdate ataupun kalau masyarakat membutuhkan informasi cuaca, iklim, bisa menghubungi kami BMKG terdekat. Kami siap memberikan informasi update dari kantor kami. Dan kami siap bersinergi, berkolaborasi untuk kemajuan ataupun mitigasi bencana di Provinsi Jambi, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu selaku Kepala BMKG sudah menyempatkan waktu kita berdiskusi bersama kami pada hari ini. Dan kita ke Pak Kabid, Pak Ismail, mohon izin, mungkin boleh singkat saja Pak apa yang disampaikan. Untuk banjir kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar meningkatkan kewaspadaannya. Kemudian membaca tanda-tanda alam akan terjadinya banjir. Kemudian kepada aparatur BPBD Kabupaten Kota, kami mengimbau terus lakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan
banjir di daerah masing-masing. Kemudian terhadap kebakaran hutan dan lahan memang karena memang kita sampaikan tadi bahwa tahun 2006 ini kemarau panjang dan El Nino, ditempuh dengan El Nino, kami mengharapkan memang untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan lahan untuk selalu waspada, kemudian tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tidak memelihara sumber-sumber air, karena memang diduga kemarau ini akan lebih panjang. Kemudian yang terakhir kepada kita semua, mari kita berkomitmen, kita menjaga alam, kemudian alam akan menjaga kita. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid sudah hadir pada hari ini. Dan terakhir Pak Beni, mohon izin mungkin apa yang disampaikan kepada seluruh penonton. Silakan. Baik, kalau dari saya yang pertama adalah untuk preventifnya seperti yang disampaikan tadi, kita tidak perlu untuk panik terhadap apa yang terjadi. Kita cukup mindful seperti yang Pak Ismail tadi sampaikan. Kita sadari bahwa tanggung jawab adanya bencana ini adalah tanggung jawab kita juga. Kita harus sadar bahwa alam ini milik kita, jadi kita harus jaga bersama. Itu untuk preventifnya, sehingga kita tahu apa yang akan dilakukan, tidak terjadi kepanikan. Untuk kuratifnya, pada saat kondisi sudah terjadi, ya bantuan psikologis awal yang bisa dilakukan oleh pihak yang terdampak, sesama pihak yang terdampak ataupun dari pemerintah, yang pertama ya berikan rasa aman. Bahwa kepercayaan untuk memberikan rasa aman bahwa kejadian ini ya sudah terjadi dan membuat mereka menjadi aman. Kemudian dengarkan tanpa menghakimi. Jika memang terjadi hal yang lebih berat, terjadi perubahan perilaku dalam interaksi, intervensi psikososial, psikologis lebih dalam itu diperlukan. Hubungkan ke pihak profesional. Kalau misalkan kendalanya adalah terkait fisik, berarti ke pihak profesional bidang kesehatan fisik, kemudian kalau mental ke psikolog. Dan kami pun dari Himpunan Psikologi Wilayah Jambi, terutama Kresna Wilayah Jambi, siap juga berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi untuk membantu penanganan bencana di Jambi sehingga kita bisa pulih dan bangkit berdaya lagi secara mandiri. Baik, terima kasih banyak Pak Beni dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi dan juga akademisi kita pada hari ini. Dan tentunya terima kasih Pak Ibnu selaku Kepala BMKG Provinsi Jambi yang sudah hadir pada hari ini. Dan sedikit saya menyimpulkan pada dasarnya ketika memang bencana hadir, ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari preventif, kuratif, ataupun juga pasca yang lebih lanjut. Dan tentunya kolaborasi ini perlu dilakukan oleh seluruh pihak agar segala sesuatu yang nantinya kita hadapi bersama ini menjadi area yang bisa membuat kita untuk tumbuh, berdaya, dan juga bersaing ataupun juga lebih kuat dari sebelumnya. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.